Kita sudah sering membahas mengenai video production over IP, khususnya NDI ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas satu produk yang sebenarnya tanpa produk ini, maka video production over IP kita tidak akan bisa kita lakukan. Ini adalah network switch dan sudah bersama saya satu tipe seri M4250 dari Netgear. Ya, terima kasih kepada distributor Singapura yang sudah mendukung kita sehingga video ini bisa terlaksana karena ada unit ini. Dengan saya Johan dari Satu Visual Indonesia. Let's check it out. Oke, pertama-tama mari kita lihat seri M4250-nya. Yuk. Ini adalah Netgear AV Line ya. M4250 series ya. Di sini ada banyak banyak sekali seriesnya. Nah, yang kita dapat itu adalah tipe yang ini. 4250 9G1F POI ya. Untuk code-nya itu adalah JSM 4210PD. Oke, mari kita masuk ke dalamnya. Kita lihat coba speknya. Total port-nya ada 10, ada 9 yang gigabit dan satu untuk yang SFP ya. Di mana total POI budgetnya itu 110. Nah, ini yang harus kita perhatiin ya. Jadi di switch-nya Netgear itu kita harus perhitungkan. Jadi misalnya kita sebelum membeli switch itu kita harus memperhitungkan jumlah watt yang kita butuhkan di device-device-nya kita agar kita nggak salah beli gitu loh. Takutnya kalau misalnya semua port kita harus mendapatkan POI, takutnya sampai terakhir kita nggak dapat powernya itu gitu karena dia dihitung berdasarkan seberapa banyak watt yang kita mau gitu loh. Jadi kalau misalnya kita sebelum membeli kita harus pastikan dulu device-device apa aja yang menggunakan POI, setelah dihitungin total wattnya baru kita bisa menentukan seri yang mana yang mau kita ambil gitu ya. Oke, di sini total POI budgetnya ada 110 untuk yang kita pakai sekarang, ada yang 220. Nah, ini kita bisa lihat kebutuhan kita sampai di mana ya. Dan untuk POI portnya itu ada berapa, di port-port mana aja. Nah, itu harus kita perhatikan. Oke, setelah itu karena ini seri 4250, ini memang dikhususkan untuk video production over IP. Nah, kenapa kita memilih Netgear? Karena dari sisi installation-nya yang sangat mudah ya, karena di dalam itu sudah mereka membuat beberapa profil ya, yang dikhususkan untuk beberapa protokol seperti NDI, Dante, dan lain-lain. Nah, jadi pertama kali adalah kita harus menginstal sebuah software namanya Engage. Saya kasih lihat di sini software Engage ya. Kita bisa cek di Google Netgear Engage Controller. Nah, software ini sangat memudahkan kita ya. Ketika kita ada banyak Netgear switch di dalam jaringan, dia akan otomatis deteksi switch-switch tersebut dan bisa kita melakukan konfigurasi di dalamnya. Ya, kita ambil contoh sekarang misalnya kita download Netgear Engage Controller ini ya. Di sini saya sudah download, jadi saya tinggal install aja. Oke, di sini filenya sudah selesai saya download ya. Saya tinggal klik 2 kali untuk install. Saya tinggal install dan saya tunggu sampai selesai installernya ini. Mari kita lihat bagaimana cara kita setting Netgear Suite ini ya. Jadi kita sebenarnya juga tidak memerlukan atau tidak perlu mengetahui IP dari IP default dari si Netgear Suite ini. Kita bisa menggunakan software yang otomatis akan mendeteksi IP tersebut ya. Oke, setelah selesai, ini software Engage-nya sudah kita install. Mari kita coba buka software Engage-nya di sini. Nah, dia sudah muncul. Nah, pertama-tama kita login dulu ya, masuk admin. Kita harus create password pertama kali. Ya, kita masukin dulu.
Oke, setelah kita create, kita next, kita masukin site name-nya kita. Misalnya satu visual, site description-nya misalnya Jakarta, terus kita masukin lagi untuk password-nya, terus kita next lagi. Nah, di sini saatnya untuk kita mencari device-nya yang sudah ada di dalam sini. Jadi kita harus pastikan kita udah konekin kabel RJ45 kita dari laptop ke switch-nya agar sudah dalam satu network ya, baru kita bisa mencari device-nya tersebut ya. Dan kita harus pastikan dari laptopnya kita menggunakan DHCP atau menggunakan IP statik yang satu segmen ya. Jadi kita bisa cari misalnya kita coba statik ada nggak ya? Oke, kita pakai yang DHCP. Di DHCP itu kita sudah ada nih, ini adalah IP address-nya laptopnya kita ya. Kita kita masuk, saya besar dulu dan kita next. Oke, setelah itu dia akan mencari device yang ada di dalam network ini. Oke, nah setelah beberapa saat maka dia akan keluar tuh yang terdiscover di dalam network itu ada seri M420 G91F ini sudah terdiscover ya dengan IP address 192.168.2.20 ya. Nah, di sini kita tinggal klik onboard aja ya untuk meng-onboard si device yang ini ke dalam software Engage-nya kita. Kita masukin device password-nya dan kita add. Oke, sekarang dia sudah pindah dari bawah yang discover ke atas, ke device-nya kita ya. Ini sudah ada dan statusnya sudah ready ya. Setelah itu kita next kembali. Don't remind me again. Oke. Dan kita di sini untuk kita set VLAN ID ya. Jadi VLAN ID-nya itu sekarang default-nya itu adalah 1 ya. Kita finish dulu aja. Dan sekarang dia proses untuk onboarding ya. Kita tunggu sejenak sampai benar-benar onboard di dalam software kita. Oke, selesai onboarding, kita go to devices ya. Nah, ini kita sudah masuk dan di sini statusnya sudah online. Untuk melihat settingannya, kita bisa langsung masuk di sini, klik configure. Oke, setelah kita masuk ke configure, kita masuk ke dalam settingannya ya. Nah, di switch ini kita tuh bisa memilih profil ya. Misalnya kita memang gunanya untuk NDI, kita bisa pilih profil NDI. Jadi semua yang berhubungan dengan settingan diperlukan untuk NDI dia sudah setting sendiri ya. Dan di switch ini juga ada auto trunk serta auto lag ya, link aggregation. Jadi kita sudah tidak perlu belajar cara gimana setting trunk dan lag lagi. Dia udah otomatis dan ketika kabel kita colokin dari switch yang lain, dia akan auto auto trunk sendiri gitu loh. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi. Untuk orang awam ini sangat terbantu sekali ya. Kita tidak perlu belajar gimana cara settingnya, dia sudah bantu kita otomatis untuk settingin itu ya. Nah, caranya gimana? Saya coba bikin profile ya. Di sini ada network profile ya. Saya coba hapus dulu yang ini. Oke. Nah, bagaimana caranya kita membuat profile untuk NDI? Ya, kita masuk ke network profile dan kita add template ya.
Di sini ada banyak sekali template-templatenya kita bisa lihat ya. Ada untuk, AS67, ada yang audio untuk, Technica ya, ada lagi untuk audio Dante, QSYS ya, SoundGrid, dan banyak banget ya. Kramer AV juga ada, untuk lighting juga ada. Jadi dia sudah create profile-profile yang membantu kita, membantu mungkin orang AV yang kurang mengerti mengenai setting Eee, switch ya, dia sudah membuat profile ini sehingga kita tidak perlu capek lagi untuk belajar cara setting-annya. Semua yang diperlukan untuk protokol tersebut dia sudah otomatis di-setting. Misalnya kali ini kita mau coba untuk, setting, NDI. Jadi sekarang di sini kita coba pilih untuk, video NDI 5 atau NDI 6 ya. Di sini sudah ada, NDI 6 juga. Jadi kita pilih profil ini, kita klik dan kita masukin profile name-nya. Misalnya kita mau masukin NDI 1 visual ya. VLAN ID-nya kita kalau misalnya mau bedain, bisa juga. Jadi kita kalau misalnya memang, kita khusus untuk NDI, kita mau bikin VLAN lain, boleh kita misalnya, VLAN ID-nya 20 gitu ya. Kalau kita masuk di default VLAN satunya bisa apa enggak? Bisa aja gitu. Cuman lebih enak kita bisa ganti VLAN-nya. Terus kita bisa kasih color ya. Misalnya saya mau kasih dia warna merah di sini, saya oke, untuk membedakan dia dengan VLAN yang lain, ya. Nah, di sini dia udah otomatis dia set, VLAN IP-nya itu static, subnet mask ini kita tidak perlu rubah lagi ya, kecuali kita mau mau, pakai IP yang lain, ini kita bisa klik di sini untuk ngerubahnya. Tapi baiknya kita udah pakai yang DHCP aja, jadi, nggak perlu pikirin, static ya, dan kita klik apply. Oke, setelah itu kita akan melihat ada 2 sekarang ya. Jadi pertama ada default yang VLAN 1 ya, dan ada profile NDI untuk VLAN 2 ya. Jadi, ketika PTZ kameranya kita yang, NDI kita colokin di salah satu port, maka dia akan otomatis, kedeteksi dan, sudah bisa langsung digunakan. Misalnya contohnya, kita coba cek menggunakan Studio Monitor ya. Studio Monitor adalah sebuah software untuk mendeteksi network, NDI yang ada di dalam network ya. Kita bisa klik, kita bisa cari, ini sekarang kita masuk ke, screen share-nya kita sendiri, makanya dia jadi begitu. Kita coba pakai yang full NDI. Nah, ini adalah sekarang, adalah kamera yang kita gunain saat ini, gitu ya. Kita coba lagi pakai, yang lain, misalnya kita pakai yang kamera ini. Kita Misalnya kita pakai kamera yang ini, ya, ini adalah kamera yang, lain lagi yang saya gunakan, ya. Jadi, semua koneksi dia adalah otomatis ya. Nah, kita lihat lagi di sini di dalam settingannya ada settingan yang lain-lain lagi, misalnya di multicast ya. Multicast juga kita bisa otomatis, kita bisa, bikin dia set secara otomatis, dan untuk power over Ethernet ya, kita juga bisa cek mana mana saja yang menggunakan power dan berapa powernya. Yang bagus dari switch ini ya, sebenarnya kita masuk ke dalam topologi ya. Di sini topologi ini kita bisa, ngelihat mana saja yang sudah tergabung di dalam, switch ini. Kalau misalnya switch-nya cuma satu ya hasilnya begini, kalau switch-nya kita ada banyak, kita bisa bisa lihat ya, mmm, dia gabung ke mana-mana saja gitu. Ya, dan di side, navbar ini kita bisa ngelihat
apa-apa saja yang sudah terkoneksi di dalam jaringan ini, ya, kita bisa lihat di sini. Ya, dan ada satu lagi yang menarik ya, di tab support ini, kita bisa download file konfigurasi kita ya, ada controller log filenya sama topologinya. Jadi kalau kita punya, infrastruktur yang cukup besar, kita bisa langsung download file tersebut, kita udah nggak usah bikin-bikin lagi gitu loh, dia otomatis bikin buat kita kayak ada topologinya segala macam, itu akan, bisa kita download filenya dari konfigurasi kita dari software ini. Nah, itu adalah caranya bagaimana kita menggunakan software Ngage ini untuk mengatur semua switch, Netgear-nya kita. Tapi kalau misalnya kita nggak mau menggunakan software, Ngage ini, kita juga bisa langsung masuk ke dalam, switch-nya kita dengan cara kita buka, kita hanya perlu masuk ke dalam web browser dan kita panggil IP-nya, oke. Nah, selanjutnya kita tinggal masukin login name dan, password-nya. Admin dan password yang sudah kita set tadi ya. Nah, kita sudah bisa masuk ke dalam settingannya sama persis di tempat tadi ya. Cuman yang tadi itu lebih lengkap untuk, misalnya kita ada punya beberapa, network switch atau di dalam satu infrastruktur yang besar ya. Nah, ini sebenarnya settingannya yang, mempermudah kita melihat settingan. Tapi kalau misalnya kita adalah network expert ya, ini ada satu settingannya lagi yang, di dalamnya lebih lengkap lagi, settingannya. Saya akan kasih lihat, misalnya kita log off dulu dari sini. Nah, ini adalah main UI login. Kita akan masuk ke sini ke main UI login, password sama admin dan oke. Nah, ini buat teman-teman yang sudah cukup expert kalau misalnya pengen, men-setting manual dari sini itu bisa juga ya. Di dalam sini cukup lengkap, ada dari, PoE, SNMP, ada QoS ya, Quality of Service, terus ada routing-nya juga kalau kita mau mau ada beberapa IP yang untuk nge-route dan IP yang berbeda itu bisa juga ya. Di sini juga kita bisa setting VLAN secara manual juga bisa ya, mmm, dari sisi multicast ya juga juga bisa kita set dari sini. Nah, sebenarnya Netgear itu, sudah memikirkan bahwa, banyak sekali, kita misalnya orang AV gitu yang mungkin tidak familiar untuk setting, manageable switch ya, makanya dibikinlah profile agar mempermudah kita orang AV tidak perlu pusing-pusing masuk ke dalam settingan yang serumit ini gitu loh. Jadi kita hanya perlu, melihat, profil apa yang mau kita bikin, misalnya kita mau, untuk dipakai sebagai Dante, protokol Dante atau NDI atau AES tadi kita tinggal pilih aja profilnya, dia sudah bantuin kita setting-setting seperti itu gitu loh, dari multicast-nya, dari VLAN, apa namanya, routing segala macam dia udah bantu settingin. Jadi kita udah nggak usah repot, ya. Oke, demikian video Netgear, cara setting Netgear-nya dan, bagaimana mudahnya kita men-setting sebuah manageable switch dari Netgear seri M4250. Jangan lupa like dan subscribe video ini agar kita bisa terus-menerus membuat video knowledge tentang audiovisual, live streaming, dan lain-lain buat teman-teman. Ya. Jadi, see you next video and ciao.